Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Gu Story. Bagaimana kabarnya? Apakah dia baik-baik saja di Tiongkok? Dia baik-baik saja. Dia menyukai makanan Cina di sini, dan dia sering pergi ke karaoke untuk menikmati waktu luangnya. Haha, bukankah dia sudah terlalu tua untuk menghabiskan waktu di karaoke? Itu berarti dia masih muda, bukan? Saya sedang berpikir untuk mempekerjakan dia sebagai karyawan paruh waktu setelah 1 tahun masa kerjanya sebagai penasihat berakhir. Yah, itu panggilanmu. Dia rukun dengan pekerja Tiongkok di sini. Itu bagus untuk diketahui. Saya pikir Anda perlu mempertimbangkan untuk mempekerjakan pekerja Korea yang bisa tinggal di kantor saat Anda keluar untuk melakukan penjualan. Baiklah, kalau begitu kita harus membayar orang itu dengan begitu, Anda bisa fokus pada penjualan dan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Sebenarnya, ada satu orang yang cocok. Kalau begitu pekerjakan orang itu. Dia bekerja di sebuah perusahaan Korea di sini, yang menutup bisnisnya dan pindah kembali ke Korea. Dia bekerja sebagai asisten manajer di sana. Dia 3 tahun lebih muda dari kami, tetapi dia memiliki pengalaman kerja yang luas di sebuah pabrik. Terlebih lagi, dia berbicara lancar berbahasa Mandarin. Baiklah, saya akan mengurusnya. Kedengarannya bagus. Tuan Adam Kessler tiba di Bandara Internasional Incheon. Direktur Kang dan Sekretaris Yeon Suo ada di sana untuk menyambutnya. Oh, Mes. Yeon Suo, senang sekali bisa bertemu langsung dengan Anda. Tuan, ini direktur kami. Oh, hai Tuan Direktur. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Ketika Sekretaris Yeon Suo mengulangi apa yang dikatakan Direktur Kang dalam bahasa Inggris dengan pengucapan yang lebih baik, Tuan Adam Kessler meraih tangan Direktur Kang dan menjabatnya. Direktur Kang bertanya-tanya. Saya berkata, apa kabar, dengan cara yang persis sama seperti yang dilakukan Mes Yong Suo. Kenapa dia tidak mengerti apa yang saya katakan, padahal dia sangat memahami apa yang dikatakan Mes Yeon Suo. Apa yang salah? Ini akan menjadi sangat menegangkan. Direktur Kang mengemudikan mobil menuju kota Jiksan sementara Tuan Adam Kessler dan Sekretaris Yeon Suo bersenang-senang mengobrol satu sama lain. Direktur Kang tidak dapat memahami pembicaraan mereka karena sepertinya mereka berbicara terlalu cepat. Direktur Kang tidak menyukai perasaan dikucilkan dari percakapan dan hanya menjadi sopir. Ini adalah kedua kalinya Gunho dan Tuan Adam Kessler bertemu satu sama lain sejak pesta makan malam di Seattle. Oh, Tuan Go, Adam Kessler. Kedua pria itu saling berpelukan. Terima kasih telah datang untuk bergabung dengan kami jauh-jauh dari AS. Sekretaris Yeon Suo menerjemahkan secara bersamaan saat mereka berbicara satu sama lain dalam bahasa ibu mereka masing-masing. Gunho memanggil para eksekutif dan memperkenalkan mereka kepada Tuan Adam Kessler, khususnya, Gunho memperkenalkan Direktur Dongchan Kim karena dialah yang akan bekerja sama dengannya di Dion Korea. Karena Direktur Kim biasa berbicara bahasa Inggris selama dinas militernya dengan KAT USA, dia dapat berkomunikasi dengan Tuan Adam Kessler, dan Tuan Kessler adalah orang yang sangat sabar. Mengapa kamu tidak beristirahat dengan baik di hotel hari ini dan mulai bekerja besok? Kamu bisa datang ke tempat ini besok. Direktur Dongchan Kim akan mengantarmu ke hotelmu. Tuan Adam Kessler ingin melakukan tur singkat ke pabrik sebelum dia pergi ke hotel. Direktur Kim, mengapa Anda tidak mengajaknya berkeliling? Direktur Kim mengantar Tuan Adam Kessler berkeliling pabrik, dan Nona Yeon Su mengikuti mereka untuk menerjemahkan. Ketika mereka memasuki bidang produksi di mana suara mesin yang keras memenuhi udara, para pekerja melirik ke arah Direktur Kim dan Tuan Adam Kessler. Mereka bertanya-tanya siapa orang asing itu. Apakah dia pembeli baru? Para pekerja saling berbisik. Ini adalah pertama kalinya Sekretaris Yeon Suo mengunjungi bidang produksi di sebuah pabrik. Mesin-mesin berat ditata secara terorganisir, dan para pekerja dengan seragam yang sama bergerak cepat saat memproduksi produk. Itu menarik. Saat menjadi juru bahasa untuk Direktur Kang dan Tuan Adam Kessler, Nona Yeon Suo terkadang kesulitan menemukan kata yang tepat untuk istilah teknis tentang mesin dan masalah pabrik. Setelah menghabiskan malam pertama di Korea, Tuan Adam Kessler datang bekerja keesokan paginya. Selamat pagi. Gunho hanya bisa mengucapkan salam pagi kepada Tuan Adam Kessler tanpa penerjemah.
Gunho menyesal membiarkan sekretaris Yeon Suoh kembali ke Seoul untuk GH Development. Gunho membutuhkan seorang penerjemah, dan Tuan Lee terlintas dalam pikiran, yang pernah menjadi penerjemah untuk Gunho ketika Dion mengirim penyelidik mereka untuk mengunjungi pabrik Gunho. Gunho meminta Direktur Urusan Umum. Apakah Anda ingat Tuan Lee yang melakukan pekerjaan interpretasi untuk kami ketika penguji Dion ada di sini? Saya ingat dia. Dia adalah seorang pensiunan dari sebuah perusahaan besar, dan dia pernah bekerja sebagai manajer cabang di luar negeri. Apakah kamu punya nomor kontaknya? Ya, aku memilikinya. Telepon dia dan minta dia datang ke perusahaan kita sesegera mungkin jika dia tidak punya perjanjian sebelumnya. Dia bisa naik KTX, itu cara tercepat untuk sampai ke sini. Ya Pak, Tuan Lee tiba di pabrik di kota Jiksan sebelum tengah hari pada hari itu. Dia mengendarai sonatanya alih-alih menggunakan KTX. Kami membutuhkan seorang penerjemah untuk beberapa hari ke depan mulai hari ini. Apakah kamu bilang beberapa hari? Kalau begitu, kurasa aku bisa tinggal di motel seperti yang kulakukan terakhir kali. Boleh juga. Tuan Adam Kessler sedang duduk di depan meja di ruang pertemuan kecil. Itu adalah kantornya untuk saat ini, yang untuk sementara ditetapkan untuknya. Dia tampak bahagia ketika melihat seorang penerjemah bergabung dengannya. Sore harinya, Gunho membawa Tuan Adam Kessler ke lokasi konstruksi di kota Asan tempat pabrik baru untuk usaha patungan tersebut sedang dibangun. Tuan Lee tentu saja menemani mereka untuk menerjemahkan untuk mereka. Pabrik itu setengah jadi. Tuan Adam Kessler, ini Direktur Yun. Dia bertanggung jawab atas pembangunannya. Direktur Yun bisa berbicara bahasa Inggris, mungkin karena dia sering bekerja di luar negeri dalam mengawasi konstruksi. Namun dia mengandalkan penerjemah ketika harus membicarakan hal-hal penting. Tuan Adam Kessler sepertinya punya banyak hal yang perlu dikemukakan. Setelah kami menerima kompresor, papan listrik perlu ditempatkan di sini karena kotak pendinginnya panjang. Kami tidak dapat menempatkan kompresor di sini. Tempatkan kompresor di belakang dan tutupi untuk mengurangi kebisingan. Tuan Adam Kessler memeriksa lokasi pembangunan secara menyeluruh sambil menunjukkan hal-hal yang perlu diperbaiki. Saat berjalan di sekitar lokasi konstruksi bersama Tuan Adam Kessler, Direktur Dong Chan Kim memutuskan untuk mempekerjakan seorang pekerja yang bisa berbahasa Inggris. Bukan hanya karena Pak Adam Kessler, tapi Dion akan mengirimkan 3 pekerja lagi yang merupakan orang Amerika. Ia merasa bahwa memiliki seorang penerjemah tidak akan cukup untuk bekerja bersama mereka sehari-hari. Dia pikir akan lebih baik jika ada seseorang yang bisa berada di sisinya sepanjang waktu di tempat kerja. Sutradara Dong Chan Kim mendatangi Gunho dan berkata, "Saya telah memasang lowongan pekerjaan di Weknet setelah Anda menyarankan untuk mempekerjakan seorang pekerja sekarang. Bagus. Tapi saya tidak yakin apakah kita bisa menemukan pekerja yang baik di kota Asan. Kebanyakan pekerja yang kompeten lebih memilih bekerja di Seoul. Pengajuan lamaran pekerjaan akan kami tutup lusa. Kita lihat nanti." Terlepas dari kekhawatiran Gunho, ada begitu banyak pekerja kompeten yang sedang mencari pekerjaan. Posisi yang dipasang oleh Direktur Kim hanya memerlukan pengalaman kerja 1 tahun di luar negeri. Namun 30 orang melamar pekerjaan tersebut meskipun lowongan pekerjaan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa lokasi pekerjaan tersebut adalah kota Asan. Siapa yang akan mewawancarai mereka? Saya berpikir untuk melakukan wawancara pertama, dan Anda melakukan wawancara terakhir, Pak. Pekerja baru akan bekerja dengan Anda, Direktur Kim, bukan saya. Jadi saya rasa saya tidak perlu mewawancarai para kandidat. Anda yang memutuskan siapa yang akan dipekerjakan. Anda tahu, mengapa Anda tidak membawa Tuan Adam Kessler ke wawancaranya. Jadi kamu bisa menguji kemampuan bahasa Inggris para kandidat juga. Kedengarannya bagus, Tuan. Ketika Gunho datang bekerja di pagi hari, Tuan Adam Kessler memasuki kantor Gunho bersama penerjemah. Tuan Lee, Tuan Adam Kessler ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, Tuan. Oke, aku mendengarkan. Tuan Adam Kessler mulai berbicara dalam bahasa Inggris dengan gerakan tubuh yang berwarna-warni. Apa yang dia katakan? Dia ingin memindahkan mejanya ke lokasi pembangunan di kota Asan. Kami bahkan belum memiliki ruang kantor tertutup di sana. Dia bilang dia akan baik-baik saja bekerja di kantor kontainer. Tentu saja, jika itu yang dia inginkan. Setelah Tuan Adam Kessler meninggalkan kantor Gunho, Direktur Kim masuk ke kantor. Pak,
Saya ingin pindah ke kantor kontainer di kota Asan. Tidakkah kamu merasa tidak nyaman di sana? Kecil sekali. Kamu akan merasa sesak. Tidak apa-apa. Gedungnya akan selesai dalam waktu 1 bulan. Seharusnya tidak menjadi masalah bekerja di kantor kontainer hanya sebulan. Saya akan merasa lebih nyaman bekerja di kantor kontainer di kota Asan daripada tinggal di sini karena saya sekarang bekerja di Dion, Korea. Izinkan saya pindah ke sana, Tuan. Baiklah, jika Anda memaksa. Tapi saya tidak yakin apakah kita mempunyai cukup kantor kontainer. Kami tidak perlu membeli kantor kontainer tambahan. Kami cukup menyewa satu. Oke, lakukan apa yang perlu Anda lakukan, Direktur Kim. Oh, Tuan Adam Kessler juga akan pindah ke lokasi. Tunjukkan padanya villa dengan 2 kamar, yang kita bicarakan kemarin. Ya, Tuan. Tadinya saya akan melakukan itu juga. Direktur Dong Chan Kim dan Tuan Adam Kessler mulai mengemasi barang-barang mereka. Setelah mereka memuat truk seberat 1 ton milik tim logistik GH Mobile dengan barang-barang dan meja mereka menuju ke kota Jiksan. Itu adalah hari ketika mantan wakil presiden Grup S, Ten, Yang Huan Song, akhirnya bergabung dengan GH Mobile sebagai wakil presiden. Gunho memanggil para manajer dan eksekutif ke kantornya untuk menyambut Presiden Yang Huan Song. Mulai hari ini, Presiden Yang Huan Song akan bergabung dengan kami di GH Mobile sebagai wakil presiden kami. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan dia kepada Anda karena Anda semua sudah mengenalnya. Seperti yang Anda semua tahu, dia adalah wakilnya presiden perusahaan pelanggan utama kita. Grup S, mari kita sambut dia bergabung. Semua orang di ruangan itu bertepuk tangan sambil tersenyum. Presiden Yang Huan Song berdiri dari tempat duduknya. Saya menghargai Anda semua yang menyambut saya ke dalam tim Anda. Senang sekali berada di sini. Merupakan kehormatan dan kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan GH Mobile yang terus berkembang. Saya telah diberi pengarahan tentang status umum GH Mobile. Terima kasih kepada Presiden Go. Memang benar pendapatan penjualan GH Mobile rendah mengingat motivasi dan dorongan Anda untuk bekerja keras. Saya ingin fokus meningkatkan pendapatan penjualan perusahaan. Kami akan menghabiskan banyak waktu mendiskusikan alasan dan cara untuk memperbaiki situasi kami. Mulai sore ini, saya akan mengunjungi setiap departemen dan mendengar laporan tentang status terkini setiap departemen. Terima kasih atas kerja sama Anda. Setelah pertemuan selesai, Presiden Song dan Gun Ho pergi ke tempat kerja untuk bertemu dengan karyawan lainnya. Di sana, Presiden Song diperkenalkan kepada asisten manajer, supervisor, pemimpin tim, dan lain-lain. Para pekerja terus melirik Gun Ho dan presiden baru saat bekerja. Mereka berbisik, pria di sana, dia adalah wakil presiden baru di perusahaan kita. Apakah kita sekarang mempunyai ibu mertua kedua? Yah, dialah yang paling banyak mengomeli para eksekutif, bukan kita. Apakah menurut Anda Presiden Gun Ho Go ingin mengambil langkah mundur dari garis depan? Dia memiliki beberapa perusahaan, jadi mungkin dia ingin mengambil posisi ketua dan membiarkan presiden setiap perusahaan menangani pekerjaan sehari-hari. Menurutmu begitu? Dia masih terlalu muda untuk menjadi seorang pimpinan. Aku tidak bisa membayangkan seorang berusia 30 tahun mengambil langkah mundur dari operasional sehari-hari perusahaannya dan membiarkan orang lain menjalankannya. Para karyawan di tempat kerja berbicara dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan mereka. Gun Ho menerima telepon dari saudara perempuannya. Gun Ho, kamu belum pernah mendengar apapun tentang bibi kami, kan? Tidak, aku belum melakukannya. Dia terjatuh di tangga di kondominiumnya. Dia dirawat di rumah sakit. Dia bahkan tidak bisa berdiri sendiri. Apakah ini serius? Dia bahkan tidak bisa berjalan. Ya, karena dia sudah tua, dan terjatuh parah hingga menyebabkan cedera punggung bagian bawah. Menembak, aku pergi menemuinya di rumah sakit kemarin. Dia meraih lenganku dan menangis terseduh-seduh. Dia bilang punya anak tidak berarti apa-apa. Mengapa dia mengatakan itu? Jae Wong melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Setiap kali dia bertengkar hebat dengan menantu perempuannya, putranya menjadi terasing darinya. Dia bilang dia juga kecewa padaku. Kamu, untuk apa? Saya mengatakan kepadanya untuk berhenti berbicara buruk tentang menantu perempuannya dan mencoba bergaul dengannya serta mencoba berpikir dan berbicara positif tentang dia.
Dia sangat kesal ketika saya mengatakan hal itu kepadanya. Apa yang dia katakan? Dia bilang tidak ada hal positif yang bisa dibicarakan tentang menantu perempuannya, dan dia menjadi sangat marah. Yah, dia ada di rumah sakit Gil, kamar No. 706. Kalau kamu kebetulan berada di daerah Incheon, mampir saja. Kalau kamu terlalu sibuk, maka kamu tidak perlu menjenguknya. Oke. Setelah menutup telepon dengan saudara perempuannya, Gunho memikirkan tentang bibinya. Dia sangat bangga dengan putranya, Jae Wong, ketika dia lulus ujian kerja pemerintahan tingkat 9. Namun kehidupannya setelah pernikahan putranya yang berharga tidak begitu indah. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Min Hyo Kim antara orang tua dan istrinya. Dia menikah dengan seorang wanita Tionghoa. Itu bisa berjalan baik atau buruk sejauh menyangkut konflik antara dia dan ibu Min Hyo. Saat dia memikirkan masalah keluarga secara umum, dia menyadari bahwa dia sudah cukup lama tidak mengunjungi orang tuanya. Saya tahu ayah saya menerima gaji bulanan sebesar 3 juta won dari GH Mobile sebagai direktur non-eksekutif. Apa itu cukup? Saya ingin tahu bagaimana kabar mereka. Di masa lalu ketika Gunho bekerja sebagai pekerja pabrik setelah beberapa kali gagal dalam ujian kerja pemerintah, dia juga kehilangan uang dengan berinvestasi di pasar saham. Pada saat itu, dia sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, dan dia membenci orang tuanya karenanya. Dia bahkan pernah membentak ayahnya. Saya membentaknya dan bertanya mengapa saya tahu mereka tidak punya cukup uang untuk menghidupi seorang anak. Ayah saya pasti merasa sangat sedih. Tanpa uang, sebuah keluarga tidak bisa menghindari perselisihan serius, dan akhirnya berantakan. Gunho menuju ke kota Incheon ke rumah orang tuanya. Dia mampir ke toko untuk membeli korvina kuning kering, yang merupakan makanan favorit ayah Gunho, dan sekotak ekstrak ginseng. Dia pertama kali pergi menemui bibinya ke rumah sakit sebelum menuju ke rumah orang tuanya. Dia memarkir mobilnya di tempat parkir rumah sakit dan membeli sekeranjang buah-buahan. Adikku bilang dia menginap di kamar pasien No. 706. Gunho sedang melewati ruang tunggu di rumah sakit ketika dia melihat Jae Wong, putra bibinya, duduk di kursi. Hah, Jae Wong, apa yang kamu lakukan di sini? Hah, Gunho kawan, kenapa kamu duduk di ruang tunggu? Oh, aku turun setelah melihat ibuku di atas. Ini waktunya makan untuk pasien. Begitu, bagaimana pekerjaanmu di Departemen Tenaga Kerja? Aku baik-baik saja. Sebenarnya aku ingin bertemu denganmu, saudaraku. Kenapa saya?